Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang pendengar di mana saja berada, bahwasanya kita sudah memasuki bulan Ramadan, di saat yang akan berakhir. Ada beberapa hari tentunya tidak terasa ya. Pada kesempatan hari ini adalah hari Senin, yang pada waktu hari Minggu saya ada kesempatan untuk memberikan tausiah yang singkat, bahwasanya saya sambil bekerja mencari nafkah yang saya tidak memiliki kemampuan yang lebih ya. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, lakisat nafsi, saya ini kurang mampu mempersiapkan materi dakwahnya karena pahibut sarang bon stempel di mana-mana, tidak ada sesuatu yang takdir Allah memang sangat hebat ya. Jadi saya berusaha untuk fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan, karena perang Badar adalah perang yang sangat nyata ya. Al-Quran meneguhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya di dalam surat Ali Imran nomor suratnya 3, ayatnya 123, satu ayat saja ya. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Bila mana para pemerhati akhir zaman yang penuh dengan fitnah ujian yang luar biasa kepada kalian di mana saja berada ya. Tentu seperti bukan tempatnya saya berbicara di sini. Artinya keterpaksaan itu mungkin dibolehkan ya, karena apabila saya tidak berbicara, rasanya saya mondar-mandir ke sana kemari ya. Lagi pula pada saat hari ini hari Senin, Bandung dalam keadaan hujan. Jadi pada prinsipnya bahwa di zaman sekarang ini metode dakwah
yang saya sampaikan adalah sederhana, tetapi dilingkupi di lingkungan saya demikian adanya. Karena sejak tahun 1999 lalu tahun 2000 dan selanjutnya, harus diingat-ingat saya tafakur ke masa lalu ya. Dengan bantuan teknologi ya, jadi secara tidak langsung Allah menolong hamba-hambanya di mana saja berada lah, semua baik itu di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, bahkan di luar negeri ya. Ada mungkin orang-orang yang sama seperti saya, menginginkan sebagai orang yang diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sungguh benar bahwa pada tahun 2004 saya sudah mulai melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, yakni berkirim surat lah. Saya sudah ada hampir 10-11 surat kepada orang-orang yang saya anggap mudah gitu ya. Jadi waktu itu pikiran saya mudah, dikirim surat pasti ada balasan. Kalau surat tidak nyampe, biasanya kembali lagi suratnya dengan alasan misalkan tidak ditemukan alamatnya atau sudah pindah dan lain sebagainya. Tetapi sampai detik ini seperti misteri, itu sangat mengganggu alam pikiran saya, sangat mengganggu ya. Karena saya pun sudah menceritakan kronologisnya ketika itu, nanti takutnya berbalik bahwa saya dikatakan orang yang berbohong atau menjadi orang yang dinegatifkan oleh pandangan-pandangan masyarakat, yang tentunya tujuannya, motif saya adalah memang silaturahmi yang bukan internet. Kalau surat kan ekspedisi, beda dengan di zaman Nabi, ekspedisinya penuh dengan mara bahaya, memakai kendaraan kuda, unta dan lain sebagainya. Kalau sekarang cukup dengan sistemnya, ada perangko ya, ada perangko, ada uang, lalu maksudnya di dalamnya tertulis ada si pengirim, ada pengirim. Kenyataannya adalah saya harus menghadapi situasi seperti ini, membuat saya menjadi guncang jiwa saya. Di dalam pikiran mudah, kenyataannya takdir Allah, bahwasanya Allah bersifat membiarkan. Saya pernah berbicara dengan temannya, sahabat, tentang hal ini. Lalu beliau kayaknya nggak nyampe itu suratnya, dirampok mungkin di tengah jalan. Dilaporkannya mah udah disampaikan, tetapi mungkin itu suratnya dikumpulin atau mungkin dibakar. Karena kan tahun 2004, di sebelumnya kan ada tahun 1996, ada relevansinya waktu dan tempat.
Jadi saya berbicara di sini karena saya anggap ini penting sekali, karena dakwah adalah saya melihatnya di hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkirim surat kepada para pembesar-pembesar. Demikian apa yang saya utarakan ini tidak bermaksud untuk membuat anda kaum muslimin muslimat merasa bagaimana atau mungkin peduli atau tidak peduli, tetapi ini tanda dari Allah Azza wa Jalla bahwa akhir zaman ini penuh dengan sesuatu yang di luar jangkauan akal, ya. Di luar nalar manusia. Jika gampang padahal hese, karena tak ada seorang pun manusia yang terlepas dari sifat-sifat nifak, sifat ria, ujub, takabur, sum'ah. Semua orang punya potensi buruk. Begitu saja adalah hal yang saya sampaikan adalah hubungannya dengan yang kemarin saya sampaikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah menolong tiap-tiap individu oleh Allah ditolong sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada Nabi, bahwa akhir zaman ini Allah akan menolong. Makanya ada hakikatnya, ada syariatnya. Mengapa Allah menolong setiap individu? Jadi bila mana seorang muslim ogah-ogahan menunggu nasib, menunggu takdir dan lain sebagainya, saya pikir tidak seperti itu, ya. Karena harus diiringi dengan ikhtiar, harus diiringi dengan daya upaya. Karena karunia-Nya adalah bahwasanya manusia terdiri dari hanya dua, jiwa dan raga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.